Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi Habis wabarakatuh. dari mana ini Mbah? Musafir ya, jalan-jalan. Jalan-jalannya. Namanya juga musafir. Mbah, saya mau minta diajarin ajian akar jahanam Mbah. Ya, sekarang kan kemarin sudah alikma. Ya. Jadi sekarang kan akar jahanam. Biar Ya. orang-orang itu tahu mana yang alikma sebenarnya, mana yang bukan. Ya. Jadi kalau memang Anda tidak bisa mendalami ilmu Islam dengan baik, malah ini bukan mengajarkan, tapi mohon maaf saya kasih logikanya ya. Iya. Yang Anda praktekkan seperti mohon maaf sejenis ilusi atau itu hipnotis, itu gendam, itu mediumisasi, itu perpental-pentalan, itu perbacok-bacokan, ini semua apabila itu bukan settingan, andaikan ada yang mampu di kerana ini, itu tetap cuman sebatas jin saja, kekuatan jin-jin itu saja. Jadi belum powernya belum dapat. Intinya apa ya, mereka cuman dibungkus dari seumpama orang seperti orang Islami dibungkus oleh jin-jin ini, jadi akhirnya cuma terjadi pendobolan saja, dan itu tidak bisa dipraktekkan di muka umum ya. Bisanya cuma di padepokan itu saja mungkin, karena apa, akhirnya berpikir itu trik, banyak triknya daripada iyanya, banyak triknya daripada mohon maaf keasliannya, karena hanya bisa dilakukan di padepokan itu atau guru besarnya yang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Apabila di muka umum, di tempat umum, tidak ada fungsinya sama sekali. Nah sekarang karena kita sudah berbicara jauh, ya udah saya buka-bukaan saja. Jadi the power, the iblis. Jadi iblis itu kan nenek moyang dari setan. Ingat, setan di sini adalah sifat. Setan itu sifat, karena dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa ada golongan setan dari manusia dan golongan dari jin. Ini maksudnya di saat manusia ini bersifat buruk, itu setan. Sedangkan jin yang bersifat buruk, itu karenanya masuk dalam golongan setan. Tapi di sini kita berbicara induknya setan. Siapa? Iblis, nenek moyangnya, yang dulu bernama Azazil, kan begitu. Jadi kalau ilmu Azazil bukan perpental-pentalan lagi. Ilmunya Azazil ini mohon maaf bukan hanya sekedar mediumisasi lagi. Ilmunya Azazil ini kerananya sudah mohon maaf, yang ini orang dulu yang namanya menyentuh tanpa membunuh. Kerananya sudah kejam. Membunuh tanpa menyentuh. Ya itu kan kalau dulu, sekarang kan kita bolak-balik aja Mas. Gitu Kan ya. gitu. Sekarang kan dunia terbalik. Dunia terbalik. Nah jadi intinya saya jelaskan kalau ilmunya setan itu, the power of setan itu ada Mas. Justru ada, dan itu malah tidak mudah didapati. Kalau Islam sebenarnya mudah didapati di saat orang ini tidak mendobolkan Islam ini atau tidak mencampur baurkan mana hak mana yang batin. Sebenarnya loh itu mudah, dekat zikir, tapi jangan dicampur-campur dengan kerana kutem segala macam. Kan intinya gitu. Terus kalau ilmu setan ini malah justru sulit. Iblis ini justru sulit. Karena apa? Saya langsung bilang pada Anda ya, saya bukan menjelek-jelekan, saya sendiri Islam. Jadi iblis ini untuk mendapatkan powernya, Anda harus benar-benar mutlak menghilangkan sifat manusiawi Anda. Bahkan Anda itu lebih kecil daripada hewan. Contoh, seekor singa itu tidak akan tega memakan anaknya sendiri. Itu seekor singa selapar-laparnya singa. Tapi jika Anda sudah melebihi taraf singa ini, sifat singa ini, Anda akan mampu untuk mendapatkan power iblis ini. Anda akan kaya. Apa yang Anda minta? Anda ingin kaya atau ingin sakti, ingin apa? Kerana ini. Nah dulu saya mencoba di kerana ini. Saya ingin apa? Ingin kaya. Kalau orang-orang ini bilang mohon maaf pesugihan, saya mantan pencari pesugihan, saya mantan orang yang mohon maaf ingin kaya mendadak. Jadi saya itu kalau ibaratnya mohon maaf jalur kiri saya udah mentok. Yang saya cari mohon maaf bukan mediumisasi, yang saya cari bukan pental-pentalan, bukan sakti kaya mendadak. Saya nggak mau lewat juru kunci, yang juru kunci ininya pendobolan semua itu. Saya mutlak langsung ingin mohon maaf, di saat itu saya murtad. Jadi saya menduakan Tuhan saya. Disitulah saya tahu betapa agungnya Tuhan saya ini. Di saat saya sudah benar-benar berada di posisi kiri.
Tapi setelah ada perjanjian antara saya dengan si iblis yang saya katakan iblis ini tadi, itu akhirnya saya itu sengsara. Sengsaranya apa? Begini, setiap sesuatu yang saya suka di ranah manusiawi saya selalu diambil. Itulah potensinya. Contoh, saya suka wanita, saya cintai, saya ingin kaya untuk menghidupi si wanita ini. Tapi si setan ini mau nggak mau menghilangkan si wanita ini dengan cara dia. Itu satu. Terus yang kedua, seumpama saya ingin suka menyantuni anak yatim piatu dengan karena saya harus kaya dulu, punya padepokan, terus punya tempat-tempat untuk rumah singgah anak yatim ini dan menafkahi anak yatim-yatim ini. Tapi di sini lagi-lagi setan itu mengambil satu demi satu. Intinya gitu. Nah, inilah yang berpikir saya hidup kaya untuk apa saat itu. Nah, saya banting setir ke kanan. Mati banting setir ke kanan itu bertaubatan. Ternyata hikmah, ilmu hal hikmah yang didapat di sini bukan perpentalan, bukan, mohon maaf, ilusi-ilusinan, bukan sihir-sihiran, mutlak. Jadi kalau masih sihir, masih hipnotis, masih, mohon maaf, ilusi, terus mediumisasi, pembacokan, pental-pentalan, yaitu kalau guru besar spiritual mengatakan orang itu mateng ya ora mateng, mentah ya ora mentah. Siapa gurunya? Samsudin kan guru itu. Kan gitu. Guru besar Supratono.